ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi, wahai ayah. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super besar. Baik, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan yang namanya Usamah bin Laden. Usamah bin Laden masih ingat? Usamah mimpi setiap hari, dan mimpi itu persis dan selalu sama, yaitu seorang lelaki menunggang kuda. Lelaki tersebut menggunakan jubah serba putih, wajahnya bercahaya, sorbannya putih, membawa bendera. Bertuliskan la ilaha illallah. Ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi, wahai ayah. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super besar. Baik, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan yang namanya Usamah bin Laden. Usamah bin Laden masih ingat? Usamah mimpi setiap hari, dan mimpi itu persis dan selalu sama, yaitu seorang lelaki menunggang kuda. Lelaki tersebut menggunakan jubah serba putih, wajahnya bercahaya, sorbannya putih, membawa bendera. Bertuliskan la ilaha illallah. Sekarang, apa yang terjadi di Afghanistan? Afghanistan sedang terbelit oleh krisis keuangan yang mengerikan. Ekonomi mereka betul-betul anjlok ke titik paling mengerikan. Buah daripada perangai penguasa yang paling korup selama pemerintahan Ashraf Ghani, yang sebelumnya adalah Hamid Karzai. Dua-dua presiden ini, presiden yang telah membuktikan bahwa Afghanistan telah menjadi hina dan terpuruk ke dalam lubang penderitaan yang sangat dalam serta lubang kemaksiatan. Tapi sekarang dirubah. Ayah, bunda, baru 1 bulan kan? Baru 1 bulan. Yang paling penting, selama 1 bulan ini, kafe-kafe, diskotik yang ada tempat mesum dah tutup semua. Acara-acara televisi udah bening lagi acaranya. Radio-radio tidak ada lagi menayangkan musik-musik gila dari Popara dan segala macamnya. Ya, semua pemandangan berubah total hari ini. Dan yang paling seru, ditemukan beberapa kekayaan alam yang paling langka sekarang di Afghanistan, yang kekayaan itu bisa mengalahkan kekayaan Arab Saudi, wahai ayah. Baru sebentar, bumi ini dibarokahi dengan syariat Allah. Di Afghanistan, Allah bukakan harta kekayaan yang langka di dunia bermunculan. Kita ingat nanti ya, Imam Mahdi saat dia sedang memimpin, saat Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah dibunuh, Allah muntahkan dari perut bumi semua kekayaan yang ada, sehingga tidak ditemukan lagi orang miskin pada saat itu. Nah, kata Rasulullah, Al-Mahdi nanti akan muncul dari sebuah negeri yang di situ ada bendera hitamnya. Bendera hitam adalah pasukan elit Taliban yang dipersiapkan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui, Taliban telah mengumumkan pasukan Badr 313. Jumlah pasukan itu hanya 313 orang. Pasukan elit super besar, segalanya mereka bisa. Ya, dan pasukan Taliban terkenal telah mengalahkan 2 superpower. Nah, yang terkuat dan terbaiknya dijadikan pasukan elit. Jumlahnya cuma 313 orang, dan mereka telah diumumkan dan mereka telah konvoy 313 orang. Ingat nggak Rasulullah berkata, Al-Mahdi nanti akan dibaiat oleh 7 orang ulama dari berbagai negara yang mereka tidak pernah buat janjian di depan Ka'bah
Sementara nanti yang akan langsung merapat dan menjadi pasukan Iki Al-Mahdi adalah para lelaki terbaik pengusung bendera hitam, jumlahnya 313 orang, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda, bapak ibu yang kami muliakan, detik-detik menuju kepada kemenangan besar dimulai insyaallah. Namun sebelum itu kita wajib dulu menyaksikan berantakannya dunia ini. Berantakan dunia karena bencana-bencana alam yang hebat, karena kelaparan yang hebat, penyakit-penyakit menular yang dibuat dan mematikan. Kemudian disaksikan pula nanti peperangan, pembunuhan di mana-mana, dan semuanya itu akan dipadamkan oleh kehadiran Imam Al-Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pasukan mereka adalah pasukan yang datang dari Khurasan. Baik, mungkin Bapak Ibu masih kenal dengan yang namanya Usamah bin Laden. Usamah bin Laden masih ingat? Lelaki yang difitnah oleh Amerika sementara dituntut oleh Zabiullah Mujahid. Mana bukti bahwa yang kalian klaim tentang Usamah bin Laden benar? Mana buktinya? Hari ini Taliban menuntut bukti pada Amerika. Mana bukti bahwa Usamah bin Laden terlibat dalam pengeboman WTC dulu? Amerika tidak berhasil, tidak bisa membuktikan. Usamah betul difitnah. Perlu Bapak Ibu ingat, Usamah waktu kecil, ayahnya bin Laden orang terkaya, termasuk orang terkaya di Timur Tengah. Usamah mimpi setiap hari, dan mimpi itu persis dan selalu sama, yaitu seorang lelaki menunggang kuda. Lelaki tersebut menggunakan jubah serba putih, wajahnya bercahaya, sorbannya putih, membawa bendera, bertuliskan la ilaha illallah. Laki-laki itu berkata, apakah kamu Usamah bin Laden? Dan dia menjawab, iya saya. Bawa bendera ini, antarkan dia ke Baitul Maqdis, merdekakan Baitul Maqdis. Bawa bendera ini. Besok mimpi lagi hal yang sama, besok mimpi lagi. Karena sering mimpi begitu, si anak berbicara kepada ayahnya bin Laden. Maka bin Laden ini membawa anaknya ke ulama dunia, ya, yang sangat terkenal dengan keilmuannya, menceritakan apa yang dialami oleh putranya. Maka sang ulama terkenal ini meminta, ambilkan putramu kemari. Ketika dia lagi sama bin Laden, dia berkata, ceritakan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan dalam mimpimu, ceritakan. Maka apa kata sang ulama besar ini kepada ayahnya, Usamah itu bin Laden? Anakmu ini nanti pasukannya yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Pasukannya nanti yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Jaga dia baik-baik, rawat dia baik-baik. Sekarang Usamah sudah insya Allah ya syahid, sudah syahid. Tapi pasukannya yang sekarang melebur dan menyatu di Taliban, mereka lah yang menjadi pasukan yang paling mematikan di Taliban. Mereka ini yang program terbesar mereka adalah membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Jadi ayah bunda sekalian, bila kita mengikuti serial kajian akhir zaman ini, versi hadis-hadis Nabi, kita sekarang berbunga-bunga hati kita. Berbunga-bunga. Memang kita saat ini sedang babak belur. Ya di Indonesia, ya di Saudi, ya di Mesir, ya di Sudan, ya di mana-mana babak belur umat Islam. Tapi di belahan bumi yang alhamdulillah dinubuatkan Nabi, muncul tanda-tanda yang telah dijanjikan itu. Sekelompok komunitas manusia yang senantiasa berperang dan tidak pernah dikalahkan, dan mereka selalu mengalahkan. Mereka lah nanti yang akan memimpin pasukan menuju kemerdekaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dimerdekakan di akhir zaman, khilafah Islamiyah akan dikumandangkan nanti di Baitul Maqdis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bila Baitul Maqdis telah dibebaskan, kata Rasulullah kepada Abdullah ibnu Hawalah, wahai Abdullah, wahai ibnu Hawalah, larilah kamu dan hijrahlah ke Palestina. Negeri terkuat saat itu dan teraman saat itu adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Sementara Madinah Al-Munawwarah pada saat itu akan chaos, Makkah akan chaos, seluruh Arab berdarah-darah, dan seluruh dunia perang, banyak musibah, bencana, banyak peperangan. Nah, saat itu kata Nabi, negeri teraman yang sangat dijamin hanyalah Palestina. Itu ya. Jadi titiknya mulai dari Afghanistan, nanti kumandangannya mulai di Baitul Maqdis, dan marokahnya membungkus bumi dengan cepat insyaallah ta'ala.